Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevilla Diamaltisa, saya kelas 1B, Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menerangkan tentang integrasi nasional sebagai suatu parameter kesatuan dan persatuan bangsa. Integrasi nasional ini terdapat dua pengertian, ada secara etimologi dan terminologi. Di mana etimologi ini adalah dia tuh menurut asal-usulnya dan sejarah serta perubahan kata tersebut. Dan integrasi nasional ini secara etimologi ini terdiri dari dua kata, integrasi dan nasional. Dan secara terminologi, integrasi nasional ini adalah suatu kata yang diistilahkan dan disesuaikan dengan konteks tertentu. Umumnya itu dikemukakan oleh para ahli. Menurut Safruddin Bahar, itu integrasi nasional itu adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Menurut Juliati Soroyo tahun 2002, itu tuh integrasi sosial itu dia tuh suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris itu national integration, di mana integration ini artinya keseluruhan atau kesempurnaan. Dan kata ini diambil dari bahasa Latin, yaitu integer, yang artinya utuh dan menyeluruh. Secara arti etimologisnya itu, integrasi nasional ini sebagai pembauran yang membentuk satu kesatuan yang utuh atau bulat. Kalau nation itu bangsa yang berbentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya yang berada di dalam wilayah tertentu dan di bawah satu kesatuan politik. Jadi, integrasi nasional itu adalah proses atau upaya untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara tersebut sehingga terjadinya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, kenapa integrasi nasional itu penting? Karena dengan membangun integrasi nasional ini, kita tuh dapat menumbuhkan rasa kebersamaan yang dilatar belakangi oleh yang pertama, ada kesamaan nasib. Yang kedua, itu adanya kebutuhan. Yang ketiga, yaitu adanya kondisi. Dan yang keempat, itu adanya cita-cita dari masing-masing manusia tersebut. Yang kedua, kita masuk jenis-jenis integrasi. Integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Dan jenis-jenis integrasi politik itu ada 5. Yang pertama, integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Dan yang kelima, itu integrasi tingkah laku. Yang pertama, itu adanya integrasi bangsa, di mana integrasi bangsa ini dia menunjukkan pada proses pembentukan kelompok sosial dan budaya yang berada dalam satu kesatuan wilayah, dan dia tuh membentuk suatu identitas nasional. Yang kedua, itu adanya integrasi wilayah, di mana integrasi wilayah ini dia tuh menunjuk pada permasalahan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit yang lebih kecil yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat sosial budaya tertentu. Yang ketiga, itu adanya integrasi nilai, di mana integrasi nilai ini dia menunjukkan adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang digunakan untuk memelihara tertib sosial. Yang keempat, itu adanya integrasi elit massa, di mana integrasi elit massa ini dia itu menunjukkan pada permasalahan yang pemerintah ini dengan yang diperintah. Yang kelima, itu adanya integrasi tingkah laku atau perilaku integrasi, di mana integrasi ini dia itu menunjukkan perilaku yang terintegrasi dan yang diterima untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Suroyo tahun 2002, integrasi nasional itu dia tuh mencerminkan suatu proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda ataupun mempunyai perbedaan etnisitas, sosial budaya ataupun latar belakang ekonomi sehingga menjadi satu bangsa atau nation. Itu tuh karena ada pengalaman sejarah ataupun politik yang relatif sama. Menurut pendapat ini, integrasi nasional dapat meliputi yang pertama, itu integrasi nasional politik. Yang kedua, integrasi nasional ekonomi. Dan yang ketiga, itu integrasi nasional sosial dan budaya.
Yang pertama itu ada integrasi politik, di mana dalam tataran integrasi politik ini terdapat dua dimensi. Yang pertama, dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Di mana dimensi yang bersifat vertikal ini, dia itu berhubungan dengan elit dan massa, baik dalam elit politik maupun massa pengikut. Kalau horizontal itu tuh dia tuh menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, baik antara daerah, suku, umat beragama, ataupun golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua itu adanya integrasi ekonomi, di mana integrasi ekonomi ini berarti dia tuh saling bergantungan antar daerah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya ketergantungan ini menjadikan wilayah atau orang-orang yang berbeda latar itu membuat kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergi. Integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya. Misalnya ada peraturan, norma ataupun prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi tersebut. Yang ketiga itu adanya integrasi sosial budaya, di mana integrasi sosial budaya ini dia tuh menyatukan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi kesatuan. Unsur-unsur tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, ataupun nilai. Integrasi sosial juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok budaya di dalam masyarakat. Contohnya, suku, ras, dan agama. Integrasi versus desintegrasi, di mana integrasi ini dapat diartikan sebagai penyatuan. Terus dia sebagai keterpaduan juga pada unsur yang ada di dalamnya. Sedangkan desintegrasi itu kebalikannya, ketidaksatuan, keterpecahan ataupun pertentangan. Jika integrasi ini terjadi konsensus, maka desintegrasi itu dapat menimbulkan konflik, perseteruan, dan pertentangan. Desintegrasi bangsa itu adalah memudarnya kesatu paduan antara kelompok atau golongan yang ada di dalam bangsa tersebut. Desintegrasi ini memiliki banyak ragam, misalnya kayak pertentangan, perkelahian, tawuran, revolusi, hingga peperangan. Mengenali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Menurut Suroyo, model integrasi nasional itu ada 3, yaitu yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua itu model integrasi kolonial, dan yang ketiga itu model integrasi nasional Indonesia. Yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit, di mana model pertama ini dia tuh bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Strukturnya ini sangat luas sehingga strukturnya ini disebut dengan struktur konsentris, di mana struktur konsentris ini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu konsentris 1, di mana konsentris 1 ini adalah wilayah inti kerajaan atau Nagaragung, di mana Pulau Jawa dan Madura ini diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua yaitu wilayah-wilayah yang di luar Jawa seperti mancanegara atau pasisiran, di mana yang di luar Jawa ini adalah kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga itu tanah sabrang, di mana negara-negara sahabat, di mana Majapahit ini menjalin hubungan diplomatik dan hubungan berdagang, yaitu pada negara Champa, Kamboja, Ayudhya-pura, Thailand. Yang kedua itu model integrasi kolonial, di mana integrasi ini lebih cocok disebut dengan integrasi atas wilayah Hindu, di mana Belanda ini baru bisa dicapai pada awal abad ke-20, di mana wilayah ini terlentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga itu adalah model nasional Indonesia, di mana model ini dibuat untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia, yaitu yang memiliki kemerdekaan dan semangat yang baru atau nasionalisme, dan dapat menimbulkan kesadaran yang baru juga. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa itu dia memiliki tahap-tahap, terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu ada
tahap rintis, yang kedua itu ada tahap penegas, yang ketiga itu ada tahap percobaan, dan keempat itu ada tahap pendobrak. Yang pertama yaitu tahap rintis. Tahap rintis ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, di mana pada kelahiran Budi Utomo ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua itu ada tahap penegas, di mana tahap penegas ini ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga itu adalah tahap percobaan, di mana organisasi yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia ini tahun 1938 dan ini mengusulkan untuk Indonesia ini berparlemen, tetapi gagal. Nah, yang keempat itu ada pendapat pada masa pendobrak, di mana Indonesia ini diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana sesudah diproklamirkan ini Indonesia itu menjadi negara yang merdeka, bebas, dan derajatnya itu sama dengan bangsa lain. Perkembangan integrasi di Indonesia. Bagaimana sih cara kita mengembangkan integrasi sebuah bangsa? Howard Regents dalam Muhaimin dan Colin Max Andrews tahun 1955, yaitu mengemukakan ada 5 cara pendekatan atau cara bagaimana pemimpin politik ini mengembangkan integrasinya gitu, integrasi dalam suatu bangsa. Faktor-faktor yang menentukan tingkat integrasi pada suatu negara itu ada 5. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, itu adanya gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, itu adanya ideologi nasional. Yang keempat, itu adanya pembangunan ekonomi. Yang kelima, itu adanya kekuatan lembaga-lembaga politik. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Pertama, itu dinamika integrasi nasional di Indonesia, di mana kita bisa mengambil contohnya dari jenis-jenis integrasi nasional yang terdiri dari integrasi wilayah, bangsa, elit massa, integrasi perilaku, dan integrasi nilai.